Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Julian Fajar pada channel Tanam Aja. Ya, teman-teman, berjumpa lagi di channel ini dan kali ini kita akan kembali lagi nih dengan tips-tips untuk budidaya tanaman seperti biasa. Tanaman hias yang akan kita budidaya pada kesempatan kali ini adalah tanaman yang beberapa waktu lalu cukup booming lah pada zaman-zaman corona kemarin. Tanaman ini terkenal karena pesonanya yaitu adalah daunnya yang besar, lebar dan bentuknya sedikit membulat, bentuknya seperti love gitu dan hijau dan bisa rimbun, bisa besar-besar juga. Seperti ini kan. Nah, pada kali ini kita akan membudidaya tanaman Philodendron gloriosum. Seperti apa tanamannya? Ini dia. Ini adalah contoh tanaman Philodendron gloriosum milik saya. Ini masih kecil, daun 2, yang mana bisa Philodendron gloriosum ini memang dia jenis yang bisa daunnya menjadi banyak dan lebar-lebar. Ini masih yang versi kecil dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips untuk membudidaya agar apabila kalian punya satu bisa menjadi 2 dan karena ini adalah salah satu jenis tanaman yang mudah lah untuk budidayanya. Nah, seperti apa cara untuk membudidaya tanaman Philodendron gloriosum ini? Tetap simak pembahasannya sampai selesai. Oke teman-teman, ini adalah tanaman Philodendron gloriosum yang tadi. Ini dia. Nah, tapi yang akan kita perbanyak pada kesempatan kali ini bukan yang ini. Ini cuma sebagai contoh. Untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan tanaman Philodendron gloriosum saya yang lain. Ya, benar. Tanaman sudah saya siapkan. Ini dia. Ini adalah tanaman Philodendron gloriosum yang saya yang lebih besar. Dia daunnya udah lebih besar, yakni setangan. Dan bisa kalian lihat di sini. Ini adalah bekas potongan. Sini dia. Ya. Jadi yang ini di bagian sini dulu sudah pernah saya lakukan pemotongan atau proses budidaya. Nah, dan di sini akan kita lakukan lagi pada tanaman yang sama. Dan seperti apa langkah-langkah untuk membudidayanya? Nah, langsung saja. Langkah pertama sebelum kalian mulai budidaya, yang pertama atau yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu kita harus memastikan jumlah ruasnya sudah mencukupi. Bahwasanya nanti kita akan melakukan pemotongan di sini, jadi minimal tanaman Philodendron harus memiliki 2 atau 3 ruas, karena kita akan memotong ruas bagian atasnya, jadi ruas di bagian bawah juga harus ada agar dia tetap eksis, tetap hidup. Nanti bekas potongannya apakah masih bisa bertahan? Tentu saja masih, karena nanti di ruas-ruas yang di bawahnya akan memunculkan tunas-tunas baru. Nah, seperti ini. Dia ini OTW muncul tunas baru lagi. Jadi tidak masalah jika kita memotongnya di sini. Ya. Yang kedua, prosesnya langsung, yaitu kita lakukan proses pemotongan. Kita siapkan dulu pisaunya, pastikan bersih, dan lalu kita langsung saja proses potong. Kita potong di bagian sini, di tengah-tengah ruasnya. Nanti bisa di zoom ini ya. Kita potong di sini, oke? Nah, jika sudah terpotong, kita bisa ambil, tarik perlahan. Oke, ini dia. Ini dia tanaman Philodendron gloriosumnya. Ini bekas potongannya. Ya, kita akan langsung lanjut ke proses penanaman. Terkait hasil atau bekas potongannya tadi ya, bisa teman-teman berikan antiseptik untuk mencegah terjadi infeksi dan pembusukan. Tapi bila tidak, itu sebenarnya tidak apa-apa, karena pada dasarnya tanaman Philodendron gloriosum dia adalah jenis tanaman yang mudah dibudidayakan juga, jadi tidak serewel itu.
Tapi dengan syarat teman-teman harus berhati-hati atau memastikan terlebih dahulu bekas potongannya ini dia tidak terkena tanah atau tidak terkubur. Karena apabila bekas potongan nanti terkubur, potensi dia terkena bakteri dan membusuk itu akan lebih besar. Jika begini udah diamkan saja, cukup disiram di sekitarnya. Apabila ingin menyiram, jangan dipas bekas potongannya untuk meminimalisir terjadinya pembusukan. Nanti tidak perlu khawatir, nanti di bagian ini luas-luasnya nanti akan muncul tunas baru dan ya akan menghasilkan tanaman baru, jadi tidak perlu khawatir lah teman-teman. Oke, kita akan lanjut fokus ke tokoh utamanya, ini Philodendron gloriosumnya yang ini. Nah, langkah berikutnya setelah ini apa? Kita bisa langsung tanam. Oke, saya sudah menyiapkan untuk media tanamnya. Ini dia, saya menanam di pot. Yang ini sudah saya berikan media tanamnya. Ini adalah tanah yang dicampur dengan zat organik seperti sekam dan juga arang sekam dan juga bubuk kandang. Jadi adalah media tanam yang biasa, bukan yang mahal-mahal, yang bagus, tapi yang biasa saja. Ini sudah cukup untuk tanaman gloriosum teman-teman. Oke, gini sangat mudah, simpel. Kita mulai menanamnya saja langsung. Oke, begini kita bikin di tengahnya dulu untuk tanamnya. Yang penting untuk media tanamnya yang harus teman-teman pastikan adalah dia poros atau tidak menyimpan air lah ya, karena nanti bisa bahaya, tidak baik untuk tanamannya apabila dia menyimpan air. Oke, tinggal begini kita tanam saja. Lalu untuk bekas potongan ini gimana ya, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa memberikan teman-teman bisa memberikan betadine, itu sudah cukup, atau kalau tidak pun sebenarnya tidak apa-apa, karena dia adalah jenis tanaman yang dia tuh kuat dan tidak mudah membusuk. Jadi begini saja untuk percobaan kali ini. Kita tidak akan menggunakan apa-apa dan langsung kita tanam saja. Oke, sebentar, yang ini di tengah, lalu kita tinggal timbun dengan media tanam lagi. Media tanam yang untuk menimbun sama. Oke, sudah semacam ini saja. Oke, begini. Lalu tinggal berikutnya mudah, yaitu adalah disiram. Kita siram dengan air biasa saja. Siram secukupnya. Lihat, pastikan untuk media tanamnya dia poros. Oke, seperti ini ya, kurang lebih. Nah, dia porosnya. Nah, langsung menetes di bagian bawahnya. Nah, oke. Yang terakhir untuk peletakan sebenarnya sama mudahnya. Untuk seminggu pertama silahkan teman-teman meletakkannya terlebih dahulu di tempat yang dia tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Bisa di teras atau di tempat yang ada naungannya, tapi usahakan tetap di luar rumah lah ya, seperti itu. Lalu untuk 2 hingga 3 minggu berikutnya silahkan teman-teman bisa meletakkannya di tempat yang lebih terkena sinar matahari. Saya sarankan untuk jangan matahari yang terlalu terik, jangan di balkon yang full matahari, kan nanti daunnya bisa gosong. Usahakan untuk meletakkannya di tempat yang dia terkena matahari pagi atau sore saja, agar dia tetap dapat fotosintesis, agar berkembang, agar daunnya lebih bagus lagi, lebih besar-besar lagi. Nah, dan matahari sore pun sama, dia tidak terlalu terik tapi dapat cukup asupan untuk hidupnya tanaman gloriosum ini. Mungkin itu dulu untuk tips kali ini bagi cara untuk membudidaya tanaman Philodendron gloriosum. Ya, oke, mungkin itu dulu untuk tips yang dapat saya share pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara budidaya tanaman Philodendron gloriosum. Semoga tips ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Julan Fajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.